Halo teman Circlo, kali ini Circlo bersama founder dan Blank, Mutiara Camelia Atia, akan sharing mengenai perjalanan bisnisnya. Perjalanan Mutiara dalam merintis bisnis fashion dan Blank dimulai sejak ia kelas 2 SMA. Dan Blank menghadirkan pakaian affordable dengan kualitas yang tidak kalah dengan brand luar negeri loh. Selama menjalankan bisnisnya, Mutiara perlu melalui banyak tantangan. Namun, karena dijalankan dengan passion, dan Blank bisa berkembang hingga saat ini. Yuk kita dengerin ceritanya. Dan Blank itu awalnya namanya belum Dan Blank saat itu, jadi masih Blank Aware namanya. Waktu tahun 2012, bulan Oktober. Jadi per tahun ini sih udah jalan 8 tahun. Jadi waktu itu sih sebenarnya berangkatnya dari lokal brand, tapi itu masih sangat sedikit. Kalaupun ada, pengalamanku sih waktu itu harganya tuh cukup tinggi. Terus kualitasnya udah coba beberapa kali beli, kurang bagus gitu. Nah makanya akhirnya aku dan beberapa tim lain come up dengan ide gimana caranya kita bikin lokal brand tapi affordable, tapi kualitasnya tuh nggak kalah loh sama yang ada di luar sana, yang export quality lah gitu. Akhirnya waktu tahun 2012 pakemin yuk kita bikin brand, kita bikin Dan Blank nih. Teman-teman Dan Blank kan sih pasti tahu di Dan Blank itu bukan jualan produk aja. Jadi actually kita jual value-nya, kita jual spirit-nya, gimana caranya anak muda bisa berkreasi. Apalagi kalau misalnya ikutin juga, kemarin kita ada collab sama Ayudhya Bing Slamet, terus kita bikin trunk show, terus kita adain event-event. Jadi kita pengen masuk ke arah sana. Jadi bukan hanya jual produk, tapi kita bikin acara yang lebih seru lah. Nah itu yang membedakan. Terus ada lagi sih, jadi concern Dan Blank itu sekarang adalah kita eco-friendly. Kita di warehouse, semua produksi, di office pun, kita semuanya plastic free. Jadi kita nggak gunain plastik yang single use. Makanya sekarang kalau misalnya packaging, itu juga kita udah kasapa plastik. Jadi udah kurangin banget lah yang namanya plastik. Walaupun ada sih, ada Dan Blank fans yang ketika udah belanja banyak, sempat protes tuh ceritanya. Kok udah belanja banyak tapi kok nggak diplastikin satu-satu? Mungkin belum tahu kalau Dan Blank tuh emang plastic free. Kita nggak pakai plastik sama sekali gitu. Tujuannya sih ke arah sana. Jadi kalau pelan-pelan sih sekarang mungkin packaging dulu, terus dari tim Dan Blanknya sendiri, dari proses produknya Dan Blank sendiri, tapi entarnya pengennya juga dari materialnya pun kita mau cari yang benar-benar organik dan bisa terurai. Kalau di awal banget sebenarnya tuh aku tuh cuma pakai BBM Group waktu awal. Bayangin banget perkembangannya dari awal BBM Group itu zaman 2012 saat baru mulai kan ya. Jadi waktu itu baru ada BBM Group, terus berkembangnya ke Instagram karena waktu itu Instagram udah mulai rame juga di sana. Dan akhirnya per tahun 2017 itu gabung sama Circlo. Jadi kita bikin website sama kita, dan alhamdulillah sampai sekarang websitenya makin ramai dikunjungi. Jadi sekarang udah ada di Circlo aja sih. Kalau misalnya untuk pembelian. Pertama banget 2012 itu sendiri. Terus akhirnya nggak nyangka juga sebenarnya bisa berkembang sedemikian rupa sampai seperti sekarang ini. Akhirnya team up sama beberapa teman-teman aku. Waktu itu 2 orang temanku ajak team up, sampai akhirnya sekarang udah lumayan rame sih di kantor juga. Udah ada beberapa tim. Jadi waktu awal tuh aku sendiri banget sih. Waktu itu kan berarti masih SMA kelas 2. Waktu itu masih SMA kelas 2 ketika 2012. Dan agak kelimpungannya itu ketika mau masuk kuliah. Jadi udah mulai les SBMPTN lah segala macam. Terus kayak ikut simak, repot deh tuh kan kelas 3 SMA. Nah di situ aku baru ngerasain, aduh ini kayaknya padat banget, aku nggak akan kepegang untuk balas chat, packing. Abis bimbel biasanya pulang tuh aku packing dulu. Pas weekend biasanya aku ke JNE lah sendiri, segala macam lah. Itu awalnya sendiri, terus sampai akhirnya mentok di pas tadi aku mau kuliah itu. Udah akhirnya waktu itu rekrut tim warehouse, tim gudang yang untuk bantu packing. Jadi sebenarnya aku tuh suka jualannya tuh udah dari SD. Dari SD itu udah suka jualan sekali. Terus sampai akhirnya terus ke SMP, ke SMA. Pas di SMA itu bener-bener aku sampai kayaknya sayang deh kalau misalnya hobi nih jualan. Pasti teman-teman juga di sini banyak lah yang hobi jualan.
Cuman sayang ketika udah hobi jualan tapi nggak ada yang diseriusin gitu. Akhirnya jualannya tuh cuman palu gada. Sekarang kan istilahnya gitu ya, yang apa ada dah gitu kan. Akhirnya pas SMA, oke deh kita harus seriusin, ini sayang kalau nggak dilanjutin. Iya, jadi salah satu yang aku garis bawahi juga sih sebenarnya waktu dulu ya, waktu awal mulai itu adalah harus punya partner. Karena aku pun kuliah tuh ngekos, jadi gimana caranya bagi tugas sama partner bisnis kita gitu. Waktu itu akhirnya aku bareng sama ibuku, sama mamaku untuk handle ini bareng-bareng. Jadi fully supported by keluarga juga sih. Ada mamaku, ada bapakku, ada adikku juga yang benar-benar bantuin ketika aku tadi tuh ribet kuliah lah apa segala macam. Jadi kalau tantangan itu, kalau bicara tantangan ya sebenarnya dari dulu sampai sekarang tantangannya tuh ada aja. Dulu sih sempat nyangkanya ntar kalau udah punya tim tantangannya nggak akan seribet inilah gitu, nggak akan super jelimet gitu masalahnya. Cuman ternyata pas kesini, pas udah ada tim juga, udah rame-rame, masih ada aja tantangannya. Kalau dulu tuh karena emang tantangannya gini, nggak ada sama sekali yang kasih tahu caranya jualan online seperti apa. Akhirnya banyak yang ketipu. Jadi kita tuh ketipu sama customer. Banyak kan ya sekarang dulu tuh udah banyak customer yang kasih bukti palsu. Waktu itu sih sempet kita sampai kayak, aduh gimana nih, lumayan waktu itu berapa juta ketipu lah ya. Iya, jadi itu tantangan waktu itu, kita benar-benar nggak punya landasan, kita nggak tahu caranya gimana jualan online. Terus makin kesini itu akhirnya udah mulai beda tuh tantangannya. Sekarang tantangannya udah yang gimana caranya kasih tahu dan blank friends kalau produk berkualitas itu nggak mesti mahal loh, nggak mesti yang teman-teman temui di pusat perbelanjaan. Kalau lokal brand ini nggak kalah sama brand-brand luar. Bahkan sekarang tuh misinya sih itu ya, gimana caranya ngasih tahu dan blank friends kalau produk luar tuh sebenarnya mostly juga made in Indonesia kok gitu. Dan kita tuh bisa lebih dari brand-brand luar itu gitu, dari segi kualitas dan si material dan jahitannya juga gitu. Nah itu sekarang yang jadi misi kita, tantangan kita banget supaya ngasih tahu teman-teman kalau kita nggak kalah loh sama brand luar. Jadi namanya juga Dan Blank kan. Jadi ini sekalian ngasih tahu sih, Blank itu sebenarnya singkatan. Jadi B-nya Bismillah, L-nya laku, N-nya banyak. Jadi kalau disambung Bismillah laku banyak gitu. Itu juga, jadi si Blank-nya ini maksudnya juga adalah kita menyediakan produk-produk yang emang simple, timeless, basic. Itu akhirnya tercermin ke Dan Blank Friends juga. Ternyata terbentuk kalau stylenya kita nih, stylenya Dan Blank, stylenya Dan Blank Friends itu adalah hal-hal yang simple. Jadi yang paling disukai itu yang dari 2013 Dan Blank selalu restock itu ada chino pants, terus ada easy shirt. Jadi kayak kemeja aja sih sebenarnya polos semua, tapi itu benar-benar wearable. Kita perhatiin banget cuttingnya. Jadi yang penting nyaman dipakai seharian, bergerak segala macam. Jadi gak jauh-jauh dari celana yang straight fit sama satu lagi kemeja casual aja. Iya, jadi kalau bicara desain, di Dan Blank masih simple, tapi jangan khawatir, kualitas jahitan itu pasti nomor satu. Kita udah pastilah kualitas jahitan itu harus, terus material juga, dan PR-nya juga buat Dan Blank. Gimana caranya tetap innovate desainnya, inovasi desain. Tagline-nya Dan Blank, easiness comes easy. Jadi ada easy design, kita ada ini sih, ada easy itu dibagi jadi 3 sih, ada easy design, easy to get, easy to wear. Jadi kalau easy to wear ya gampang nih padupadankan. Easy design yang memang simple, easy to get tuh kita rencananya mudah-mudahan bisa punya store di seluruh Indonesia, tapi karena pandemi ini jadi ada satu store yang masih pending openingnya. Mudah-mudahan sih bisa easy to get juga buat seluruh teman-teman dan backpack di seluruh Indonesia. Jadi di awal itu sebenarnya agak susah tuh, namanya tadi kan yang aku udah pernah singgung ya. Tadi aku udah singgung kalau misalnya benar-benar nggak ada tuh caranya untuk jualan online itu seperti apa. Di awal sekali akhirnya kita tuh cuman punya 12 pieces produk dan itu semua beda-beda semua. Jadi dari 12 itu semuanya beda-beda. Kita coba yang mana yang
teman-teman sukai gitu, yang mana yang laku. Nah dari situ kita akhirnya berkembang lagi, kita udah tahu nih, oh berarti darahnya Denbleng nih emang yang simpel-simpel aja lah gitu, ciri khasnya Denbleng tuh yang simpel-simpel. Kalau jual yang agak detail dikit itu udah kalau udah ada banyak desainnya segala macam itu udah kurang lah gitu. Makanya dari situ akhirnya kita udah langsung tentuin segmen pasar kita adalah pelajar. Jadi wanita muda yang usianya sebenarnya ini nggak batasan sih, cuman kita fokusnya ke 20 sampai 35 gitu. Jadi mereka yang kuliah, terus sekolah pun bisa, terus first jobber, terus ibu-ibu muda juga. Jadi ibu-ibu muda itu semuanya juga sekarang tuh lagi banyak sih sebenarnya di tim CS kita juga kasih info banyak yang cari produk-produk yang breastfeeding mom friendly gitu. Jadi kita ke arah sana sampai sekarang akhirnya udah kebentuk lah pasarnya tuh yang seperti itu gitu. Kalau dulu itu karena kalau Denbleng ya, karena awalnya itu lewat BBM Group, akhirnya jualnya ke teman-teman kan, otomatis kalau BBM Group semua isinya teman kan ya. Itu sempet sih teman gitu, maksudnya di awal tuh nih gue jualan, ayo beli dong gitu. Jadi dulu tuh sampai sebegitunya untuk bisa laku gitu. Terus baru akhirnya langsung lompat ke IG, langsung ke bisa shipping ke seluruh Indonesia gitu. Oke, jadi kalau di sekarang nih lagi masa pandemi ini, kita punya yang namanya Denbleng Care. Jadi Denbleng Care itu apa? Kita sebenarnya bikin beberapa program sih. Jadi ada donasi, setiap yang belanja itu bisa donasi. Kemudian di setiap package, jadi kalau teman-teman belanja itu bisa dapat insert berupa sabun. Karena saya lagi sabun nih, kita lagi sabun supaya teman-teman tuh cuci tangan juga walaupun di rumah aja gitu ya. Terus ntar kedepannya sih akan ada insert-insert di package itu yang emang untuk memudahkan teman-teman nih di masa pandemi seperti ini. Kalau komitmen itu gimana ya? Aku tuh sebenarnya tuh cuman percaya kalau aku suka pasti aku lakuin. Itu aja. Jadi kalau misalnya bicara komitmen itu semua akan kalah dengan rasa suka gitu, dengan sukarela ngerjainnya. Karena aku emang suka mix and match, suka produk basic, makanya akhirnya mau tengah malam aku kerjain deh tuh, misalnya ya ada kerjaan apa segala macam itu sampai tengah malam pun aku kerjain. Jadi itu landasan utamanya sih, bukan komitmen lagi tapi lebih ke gimana caranya kita nemuin passion kita tuh apa, kita suka melakukan apa sih gitu. Itu yang itu kuncinya gitu. Itu yang jadi landasannya. Nah, itu dia perjalanan bisnis Denbleng selama 8 tahun. Benar-benar inspiratif ya, apalagi untuk sesama teman Circlo yang merupakan pembisnis lokal. Kita akan ada lebih banyak podcast menarik untuk kamu. Jadi, ikutin terus ya. Sampai jumpa!